Indramayu, saya dengan salah satu kelompok yang sudah kita bina ini adalah Pendidikan 3 yang beberapa dengan PPS ya, juga mengundang sedang melakukan Jogja kegiatan pelatihan. Dan hari ini materi-materi yang kita lihat itu adalah sebagian besar memang masuk ke dalam bagaimana menangani secara teknis di sisi organik. Nah, mungkin nanti secara jauh lebih jelas rekan saya adalah Pak Mara, ini salah satu pencetus organik di Indramayu, akan menggambarkan bagaimana yang sudah dilakukan oleh P4S dan kemudian berkolaborasi dengan BI. Gimana Pak Mara? Alhamdulillah ya. Perkenalkan, nama saya Ayu. Ya. Silakan bagaimana caranya untuk membuat namanya yang nilainya dari saya memang dari awal berdirinya Poktan Sirimamur 3 di tahun 2012 memang satu-satunya Poktan mungkin di Kecamatan Jatibarang di Kabupaten Indramayu fokus arah pergerakan pembinaan kita ke arah ramah lingkungan, jadi mengarah ke perlakuan organik itu dari tahun 2012. Pencapaian apa Pak yang sudah selama ini diperoleh gitu ya, kaitan dengan organik? Ya, selain daripada istilahnya Sirimamur 3 sudah menjadi lembaga usaha pangan masyarakat di Kabupaten Indramayu, salah satu Poktan yang sudah bisa mendistribusikan hasil panen anggota gitu. Dan sudah sertifikasi ya Pak ya? Itu belum. Jadi dari kegiatan yang kita lakukan di Poktan Sirimamur 3 adalah selain daripada pembinaan dari masalah budaya, juga hasil panen mereka kita tampung, kita olah dan kita pasarkan langsung oleh Poktan itu sendiri. Nah, untuk kaitan yang dimaksud adalah izin atau legalitas organik itu sendiri apa yang sudah diperoleh saat ini? Nah, yang legalitas yang sudah diperoleh oleh Poktan Sirimamur 3 adalah tahun 2018 kita mengusulkan untuk sertifikasi organik. Alhamdulillah 2019 kita berhasil meloloskan sertifikat nasional Indonesia dari LSO Innovis. Itu seluas 17,5 hektar. Kemudian tahun 2020 adalah seluas 25 hektar, jadi total 22,5 hektar. Tahun 2020 juga kita mengadakan surveilan perluasan itu sebanyak 12,5 hektar. Total semuanya ada 55 hektar ya. Ada tujuan untuk selalu memperluas ya Pak ya, memperluas area-area yang mungkin bisa dijadikan produksi organik ya Pak ya. Ya. Dan biasanya mungkin untuk mensosialisasikan itu bagaimana Pak yang dilakukan oleh Pak Mara kaitan dengan mengembangkan organik sistem di pertanian? Kan seperti halnya di Indramayu kemungkinan kan tantangannya cukup berat ya, mungkin dari lingkungan sendiri, terus kebiasaan masyarakat seperti apa nih? Ya, kuncinya memang saya harus fokus, komitmen di awal sampai akhir kita berjuang terus untuk mensosialisasikan juga terhadap teman-teman masyarakat yang lain. Jadi kita juga berprosesnya dari hulu ke hilir gitu. Jadi selain daripada membantu menyehatkan tanah pertanian, juga kita membantu di sisi pemasarannya Pak gitu. Jadi ada nilai plus untuk Poktan Sirimamur 3 gitu. Dan petani atau anggota kita itu merasa terbantu, terangkat dan lebih sejahtera dibanding kelompok tani yang lain. Oke. Mungkin apa yang menjadi dampak sosial menurut saya atau kontribusi sosial dari P4S kepada kelompok tani khususnya yang ada di desa Klasak ini terkait dengan organik tadi? Ya, dari kegiatan yang kami lakukan di Poktan Sirimamur 3 sebetulnya karena kita berproses dari hulu ke hilir, dari budidaya sampai ke pemasaran hasil dilakukan oleh kelompok kami. Kemudian kami juga jadi salah satu penyuluh swadaya gitu. Lahirnya saya juga mendapat legalitas jadi P4S Dharma Kencana gitu dari Poktan Sirimamur 3 karena kita selain daripada pergerakan istilahnya untuk anggota, kita juga berusaha mensosialisasikan ke anggota yang lain di luar Poktan Sirimamur. Ya, artinya ada hubungan yang sangat erat sekali ya antara kelompok tani dengan pusat organisasi ini kaitan dengan bagaimana mengembangkan organik menjadi bagian dari strata sosial ya di masyarakat, khususnya
bagaimana meningkatkan peranan P4 Siapkan 50 dalam hal ini bisa jadi ya, mungkin 50 P4S kilo tidak hanya eceng fokus ke gondok, masalah pertanian tapi juga ditambah memberikan yang nomor edukasi, 2, terus bagaimana juga menjaga 50 keseimbangan liter lingkungan air di sini. bersih. Seperti halnya mungkin ini salah satu upaya bahwa ibu-ibu di sini kita dorong ya untuk melakukan pemanfaatan lahan pengarangan gitu kan. Semua serba ramah lingkungan gitu. Karena memang semuanya harus kita sinergikan bersama. Baik, mungkin itu saja sekelas balik tentang P4S dan kegiatan hari ini, dan dari Bank Indonesia senantiasa membantu yang terhadap kegiatan-kegiatan di kelompok tani khususnya di Partai P4S di Indramayu, dan ini salah satu bukti bagaimana kita bisa berperan aktif ya untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan bagi para petani. Baik, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ya. Nah, ini eceng gondok. Nah, ini adalah salah satu bagian dari kita melakukan praktek yang sebetulnya bahan-bahannya sangat mudah sekali ya. Mungkin ada di sekitar kita. Mungkin di lain pohon-pohon ini juga ada berbagai pohon lain ya Pak yang mungkin Bapak bisa jelaskan nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke narasumber kita hari ini. Mari kita aplaus dulu tepuk tangan ya, masih bersama dengan Bapak Profesor Nugroho. Silakan. Hari ini kita hari terakhir, kita akan bagi 2 sesi, sebelum makan siang dan sebelum duhur, sama nanti setelah duhur sama. Jadi artinya sebelum duhur pagi ini kita akan menyelesaikan praktek yang kemarin sudah kita lakukan, pupuk dasar berupa super vokasi dan biofarm ya. Oke. Kita hari ini juga akan cek apakah yang kita buat kemarin ada perubahan atau tidak. Nah, ini juga semua para peserta kami minta mengukur ya. Jadi semua terukur Bapak. Sebelum kita ukur, sesudah kita ukur. Nah, hasilnya bagaimana? Semua nggak bisa kira-kira. Jadi yang bicara angka ya, bukan kira-kira. Angka nanti yang akan menentukan. Dan kalau meningkat, berarti ya itulah proses. Berapa standarnya sudah kami tunjukkan ya. Kemarin dari 2000 minimal meningkat jadi 2 kali 4.000. Kalau kemarin mungkin 4.000 ya sekarang meningkat jadi 6.000, 2 kalinya ya, atau 8.000 ya, sekitar 1,5 sampai 2 kali. Jadi kalau kemarin 4.000, jadi hari ini mungkin ya sekitar 6.000-an atau bahkan 8.000 ya, dalam waktu 1 malam ya sebenarnya gitu. Selanjutnya setelah mengukur nanti akan diteruskan tentang pembuatan berbagai macam pupuk cair namun makro ya. Kalau ini mikro, kalau yang namanya biofarm itu pupuk cair mikro makro lengkap. Jadi ada NPK, ada berbagai macam unsur mikro ya. Ada kalau nggak salah sekitar 9 ya, CU, FE, MG, ZN ya, CA dan seterusnya ada 9. Jadi ini lengkap. Jadi kalau sekarang kita tinggalkan itu, kita akan beralih pada pupuk makro tapi yang organik ya. N juga bisa, urea, pengganti urea apa? Adalah di air kelapa. Nah, nanti unsur makro, tapi memang makro saja Bapak, mikronya kecil sekali. Jadi Bapak tidak bisa berharap kalau hanya N air kelapa bisa tumbuh bagus, enggak, ini hanya sebagai suplemen. Nah, tapi sangat luar biasa sebenarnya kalau di situ banyak air kelapa, kenapa tidak ya? Itu sebagai suplemen, tapi tetap harus ada pupuk dasarnya harus. Tapi kalau untuk pengganti urea, air kelapa. Pengganti fosfat apa? Nanti ada gedebok pisang. Jadi nanti Bapak ke depan kalau panen pisang sekaligus panen gedeboknya. Nah, gitu ya. Jadi kalau Bapak panen pisang sekaligus harus panen batangnya gitu ya. Jangan ditinggal lama. Kalau lama nanti kena hujan Bapak. Ya, kalau udah kena hujan nanti busuk. Jadi harus batang yang batang yang segar ya. Segar itu ya pas saat panen. Jangan ditebang sebelum panen loh ya. Nah, nanti Bapak nggak pernah panen pisang nanti. Panen P saja kan juga rugi ya. Ya artinya harus dua-duanya panen ya. Panen pisang sama panen gedebok itu harus ya. Tapi jangan panen pisang nanti dibiarkan seminggu 2 minggu nanti sudah busuk, nanti kena virus ya. Begitu panen pisang Bapak sekalian panen gedeboknya nanti diajari caranya. Itu pengganti fosfat.